Ya Mas ya. Sekarang kita berkenalan sama Mas Wildo. Mas Wildo, tepuk tangan untuk Mas Wildo. Menjauh Mas. Yang belum pernah kenalan sama Mas Wildo angkat tangan Mas. Semua ya. Anda kan tidak paham iki opo karepe. Iki pengajian capo opo. Kok ono gremjeng-gremjeng. Anda ngerti toh Mas, betapa penuh cintanya kita semua ini. Kalau saya dimintai foto oleh banyak orang tiap hari, tapi kalau saya ketemu Wildo saya yang minta foto dia. Jadi Pak Ian yang pertama di mana dulu ya? Di museum. Enggak, enggak, awal di sini kok di Denpasar kok. Setelah yang di Angkatan Laut. Ya, jadi saya lihat Mas Wildo tak naik, Wildo. Sampean itu punya kemampuan yang semua orang di dunia, saya tidak yakin punya kemampuan seperti sampean. Mas Wildo kaget. Oh, Mas Wildo. Tidak ada satu raja, tidak ada satu kaisar, tidak ada satu presiden, perdana menteri yang berani tampil seperti sampean. Gimana kita? Iya lah Mas ya. Jajal waktu itu Bu Mega presiden. Jajal yang Bu Mega wani ini. Jadi sampean itu punya fadilah. Jadi pertama yang sederhana aja sing ketok moto. Mas Wildo kok sampean berpakaian ini kan agak bingung. Sampean cerita malah. Gitu. Ya gak anunya. Hujah itu landasan sampai mengambil keputusan seperti itu supaya teman-teman berani mengambil keputusan asalkan mengerti persis dan bisa bertanggung jawab. Saya biar perkenalan ya, yang belum kenal bisa kenal nama saya Wildo. Saya punya keputusan berpakaian seperti ini sebetulnya mulai dari kecil. Mulai dari kecil ketika saya hidup dengan mbah saya di dalam suatu desa dengan berbagai macam orang yang punya keyakinan berbeda. Ada Islam Abangan, ada Islam Putihan, ada Kejawen. Dan di sana saya melihat kalau orang tidak seragam itu kayaknya jelek gitu. Setiap orang tuh senang seragam. Jadi yang saya mencoba untuk apakah salah kalau tampil berbeda? Itu salah satunya gitu. Apakah salah kalau kita tampil berbeda? Itu dulu waktu saya masih kecil. Tapi sekarang saya tampil begini karena saya tidak ingin seorang pun tahu siapa saya. Saya tidak ingin seorang pun tahu siapa saya. Saya orang baik atau bukan, itu bukan urusan sampean. Tapi yang jelas saya tidak pernah merugikan sampean. Saya hanya ingin menunjukkan pada sampean. Saya di samping itu juga agak kecewa. Banyak orang yang tampil dengan pakaian-pakaian suci, tapi perilakunya sama sekali tidak mewakili. Jadi saya malu melihat itu. Saya malu. Bagi saya lebih baik saya berpakaian yang nampak kotor, nampak jahat daripada nampak baik. Saya lebih suka dituduh hina daripada dituduh baik. Karena ketika saya dituduh baik, saya punya tanggung jawab. Tapi ketika dituduh hina, saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi saya punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Itu jawaban yang sederhana. Tapi kalau sampean tanya lebih jauh lagi, saya akan jawab. Karena saya nggak bisa cerita lebih banyak.
Nah, gitu. Mas Wildo ini pelukis. Dia asli Surabaya, Kaliasin kan di mana? Tegal Sari. Tegal Sari. Beliau pernah menjadi jamaah empat aliran Islam. Aliran, ya. Jadi Al-Falah, Wahabi, terus di Kenjeran, itu Satria. Salafiyah, Salafi Wahabi. Ya. Kemudian di Mujahidin itu radikal. Ya. Di Ikan Gurame itu tabligh. Oh, jamaah tabligh. Ya. Terus sampean nggak jamaah dewe iki ya. Kamera KBKB. Oke Mas. Baik, boleh kita Anda tanya terus terang nggak apa-apa ya Mas Wildo ya? Terus terang nggak apa-apa. Cintailah dia, doakan dia. Dia memang dulu yang mendoakan Anda semua supaya masuk surga. Sangat terhadap kemapanan musik gitu ya. Sampai pilihan chordnya saja diberontak kan begitu. Kayak misalnya blues itu hanya punya chord apa, beda sama pop, beda sama yang lain-lain dan seterusnya. Terus ada punk, ada apa namanya Mas? Apa? Girang. Metal, itu semua pemberontakan. Nah, Mas Wildo melakukan secara sangat ekstrim. Tapi dia bisa menempatkan diri, gak mungkin deh ono wong Jumat malah Jumat ini gak mungkin deh. Artinya dia tidak marah sama Tuhan. Dia memberontak kepada sejumlah hal dalam kebudayaan yang sifatnya munafik, kan kira-kira gitu. Dan dia melakukan hal-hal yang saya tidak berani Mas. Bayangkan aku ingin lagi. Dan Mbak Novia. Kan gitu Mas. Jadi mau Mas Wildo. Kan Mas Wildo kan tidak. Kalau yang saya tahu di Barat banyak orang memberontak terus termasuk di Iran. Sing disalahno Gusti Allah. Saya ada banyak contoh lah. Tapi Wildo tidak. Dia tidak punya kemarahan kepada Islam. Dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada Nabi Muhammad, dia tidak marah kepada nilai-nilai yang dia protes adalah kemunafikan manusia. Kira-kira gitu Mas ya? Monggo Mas direspon. Saya ingin menjadi diri saya itu sumber kritik. Saya ingin jadi orang yang ingin dikritik terus-menerus. Jadi saya ingin digarai. Dijarak gitu. Karena dengan saya digarai, saya akan balas. Gitu. Saya akan balas. Dan ketika saya balas, Anda pasti senang. Gitu. Saya akan ingin menunjukkan pada sampean bahwa berdaulat atas dirinya sendiri itu suatu kemerdekaan yang luar biasa. Untuk bisa berani tampil seperti ini, itu bukan sekedar ikut-ikutan budaya, bukan sekedar ikut-ikutan. Banyak orang yang tampil seperti ini, tapi mereka dalam komunitas-komunitas tertentu tidak berani tampil sendiri. Kalau saya berusaha untuk tidak meniru siapapun dan tidak ingin ditiru oleh siapapun. Oleh karena itu saya selalu mendesain pakaian-pakaian yang sulit ditiru. Bahkan saat ini saya pakai pakaian seperti rok, karena banyak orang yang mungkin nggak berani niru saya pakai rok. Karena banyak orang yang aneh-aneh mengikuti saya, mereka bisa semua. Tapi ketika saya pakai rok mereka nggak berani. Itu salah satu siasat saya. Jadi syarat untuk bisa berani adalah mengenal diri. Kalau sampai belum mengenal diri Anda sendiri yang sebenarnya, sampai tidak akan pernah tahu siapa Anda. Ketika Anda tahu siapa diri Anda akan mantap dan percaya diri. Percaya diri karena Anda tahu siapa diri Anda. Mengenal diri sendiri sebetulnya tugas pertama buat kita. Sebelum mengenal yang lain, bahkan sebelum mengenal Tuhan.
Jadi apakah Anda sudah mampu mengenal diri sendiri? Itu pertanyaan yang saya kembalikan kepada Anda. Sudahkah Anda mengenal diri Anda sendiri? Jika Anda sendiri belum tahu siapa diri Anda, bagaimana Anda bisa tahu siapa Tuhan Anda? Mungkin jawabannya sedikit. Ya, saya tanya dulu ya. Setengah satu Mas, kita akan teruskan atau segera menikah? Tekad Anda tidak ada niat yang sifatnya material, tidak ada yang sifatnya jual beli, tidak ada yang sifatnya keduniaan. Jadi saya mohon kepada Allah dibalas oleh Allah dengan berkah dan kemudahan hidup. Nah, sebelum saya ikut jawab yang teman Ngawi sama yang Mbak dari Jombang, saya boleh nggak ke Mas Wildo tanya agak private? Mas Wildo sudah berkeluarga belum? Sudah pernah. Sudah pernah. Kira-kira akan berkeluarga lagi enggak kira-kira? Saya akan terus mengikuti apa kata keadaan. Saya orangnya selalu terbuka pada semua kemungkinan. Oke, jadi berarti ada kemungkinan Nah, suatu hari akan berkeluarga. saya Apakah kalau suatu hari sampean dapat calon jodoh yang meminta sampean untuk berpakaian sebagaimana orang yang lain-lain, kira-kira gimana sikap sampean? saya akan berpikir 1000 kali. Saya Pikir sebuah kali. Ya, karena saya ingin orang mampu menerima saya apa adanya, tanpa ditawar. Oke, tepuk tangan. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi ilmu mengenai menjadi pengikut atau meniru atau misalnya Anda ittiba Rasul misalnya. Ittiba Rasul itu mengikuti Rasulullah. Mengikuti itu kan harus dipikir, harus dielaborasi, harus dirumuskan. Misalnya Anda ambil dari Mas Wildo apa? Jangan diambil pakaiannya. Enggak mulut itu ini kan kerempeng ya. Tapi Anda ambil keyakinan dirinya, keberaniannya mengambil keputusan, kan gitu. Keikhlasannya untuk dihina orang. Jadi kan sangat banyak Mas. Dan kita kan di Indonesia ini kan pengecut-pengecut. Tidak berani melawan pendapat umum. Takut disangka begini, disangka begitu. Nah Mas Wildo bisa kita pelajari itunya. Dia berani berdaulat atas dirinya, dia berani ambil keputusan dengan segala resikonya. Meskipun ada banyak pertanyaan-pertanyaan entah teknis, entah yang sifatnya kualitatif, yang mungkin kita harus kenal beliau lebih lama, dialog lebih panjang supaya kita bisa lebih memahami, tidak hanya memahami Mas Wildo, tapi memahami kehidupan dan bagaimana manusia bisa mengambil keputusan dalam kehidupannya. Tepuk tangan untuk Mas Wildo. Dan saya juga tidak pernah menawar Mas Wildo loh Mas Wildo. Tak terima dan tak dongakno. Dan aku ya ada pertanyaan. Sampai nak sembahyang ya opo ya? Ya ono Mas ngono, tapi aku enggak akan tanyakan sama beliau karena lu wis gede kok rek. Wis gerang kok masuk ditakoni sing ngono-ngono ya. Wong sembahyang mek diluk ae ya. Masalah private. Dan itu masalah private. Sembahyang kan tidak ke saya, tidak ke Anda. Dia sembahyang kepada Allah, biarkan Allah yang berurusan sama dia soal itu kan gitu. Ini Mas ya.